Jadi sebenarnya latar belakang kita melakukan kegiatan ini dorongan dari ayat dari di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Maka engkau akan ditolong oleh Allah dan engkau akan dikokohkan di muka bumi ini. Jadi ayat ini jelas bahwa seruannya kepada mukmin, kepada muslim untuk menolong agama Allah. Maka ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Dan di ujung ayat itu jelas Allah katakan, wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan kokohkan kedudukanmu di muka bumi. Jadi dorongan inilah yang latar belakang kami melakukan kegiatan ekspedisi ke pedalaman ini, dorongan karena dakwah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa fokus kegiatannya di daerah yang sulit dijangkau, daerah terisolir? Karena kita melihat untuk masuk ke kawasan ini memang tidak semua orang bisa masuk ke kawasan itu. Perlu mental, kemudian fisik, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali di Riomek TV podcast kali ini bersama Bang Isan ya. Bang Isan ya. Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu nih. Iya. Alhamdulillah. Sehat Pak Dede. Alhamdulillah. Baik, Bang Isan, mungkin awal profil lah Bang Isan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini di hari Senin, alhamdulillah kita bisa bertemu di podcast dan di talkshow Rio Magazine ini. Kita bisa silaturahmi. Saya Muhammad Ihsan sebagai founder dari kegiatan Sinergi Bangun dan Peradaban. Jadi kegiatan kita adalah fokus kepada untuk mensupport dan membantu saudara-saudara kita terutama di daerah yang terisolir, yang sulit dijangkau, khususnya di Provinsi Riau. Jadi kegiatan dari Sinergi Bangun dan Peradaban membantu masyarakat dan warga di pelosok-pelosok di daerah terisolir, baik itu bantuan dalam bentuk bangun masjid ataupun bantuan Al-Quran, buku Iqra, zakat dan lain sebagainya yang merupakan amanah dari para donatur, amanah dari para muslimin yang kita salurkan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Alhamdulillah. Ini Bang, ini kan kayaknya tujuan yang kita itu kan banyak ke pelosok gitu Bang. Iya. Kenapa mesti ke pelosok nih Bang kira-kira? Iya. Jadi sebenarnya latar belakang kita melakukan kegiatan ini dorongan dari ayat dari di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Maka engkau akan ditolong oleh Allah dan engkau akan dikokohkan di muka bumi ini. Jadi ayat ini jelas bahwa seruannya kepada mukmin, kepada muslim untuk menolong agama Allah. Maka ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Dan di ujung ayat itu jelas Allah katakan, wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan kokohkan kedudukanmu di muka bumi. Jadi dorongan inilah yang latar belakang kami melakukan kegiatan ekspedisi ke pedalaman ini, dorongan karena dakwah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa fokus kegiatannya di daerah yang sulit dijangkau, daerah terisolir? Karena kita melihat untuk masuk ke kawasan ini memang tidak semua orang bisa masuk ke kawasan itu. Perlu mental, kemudian fisik, dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi pilihan kami, karena jarang orang mungkin mau masuk ke kawasan itu, mungkin ya tingkat resikonya, mungkin resiko kematian juga, resiko macam-macam lah. Nah, itulah pilihan kami, dan secara semistri sebenarnya passionnya memang senang di daerah alam gitu, Pak Dede. Nah, mungkin dia dulunya suka di alam-alam terbuka gitu, di outdoor itu. Nah, kemudian ini ada dorongan dakwah, apalagi ini menyalurkan amanah bantuan dari para donatur, itulah yang menjadi dorongan kuat kami untuk melakukan itu semua. Alhamdulillah. Ini
Dari Pekanbaru Bang ya, berarti Ya, ke Kampar. Itu kira-kira berapa lama tuh Bang? Terus naik apa itu iya. menuju ke sana? Kalau untuk armadanya kadang-kadang kita menggunakan eh, roda 4 Ya. gitu. Kalau untuk jalur off-roadnya itu yang 4x4, Oh, atau kalau yang jalur sungai kita pakai perahu. Nah, jadi beberapa kegiatan kita menggunakan kendaraan yang misalnya kalau di kawasan yang butuh jalur darat itu kita butuh kendaraan yang 4x4 tadi. ya. Nah, kemudian kalau itu tadi yang sungai kita pakai perahu. Ini ada berapa desa Bang yang kira-kira? Jadi beberapa kegiatan kita memang di pelosoknya di Riau ini memang kawasan-kawasan yang sulit dijangkau Ya, tadi ada beberapa kabupaten yang sudah kita masuk. Ada Kabupaten Kepulauan Meranti, belum nanti kemudian ada Kabupaten Kampar. tempat. Kabupaten Kampar ini fokus kita di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Karena Nah, banyak ini kali ya di dewasa Kecamatan ya, Kampar Kiri Hulu ini desanya sekitar 24 ya, 24 24 desa. desa. Sekitar 20 desa itu desa yang terisolir. Oh, itu Hanya salin. beberapa desa, sekitar 4 atau 5 desa yang sudah maju. Ya, Nah, kawasan inilah yang sering kita masuki. ya, ya, ya. Kenapa sering kita masuk? Ya tadi, karena desanya memang terisolir dan sulit dijangkau gitu. Harus dibantu. Dan harus dibantu. Dan kondisi ekonomi mereka ya memang itulah kondisi mereka yang memang perlu kita bantu gitu. Apa-apa aja yang kita bantu tuh Bang ke desa-desa tuh. Tergantung kalau kita permintaan dari orang kampung ya kan. Ya, Itu kita survei dulu, misalnya kondisi terakhir kami ke desa Dusun 2, Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar ya. itu. Di situ masjid. Jadi tahun lalu kita sudah pernah ke sana. Kita melakukan giat dakwah, tabligh Ya. akbar, pengajian, mengajarkan tahsin dan lain sebagainya. Cuma kondisi di masjid itu kapasitasnya tidak bisa lagi menampung Ya, ya, jamaah ya. ya. Apa namanya, giroh mereka untuk memakmurkan masjid luar biasa. Jadi dari situlah berangkat mereka mengusulkan bagaimana minta bantuan supaya masjid itu direnovasi. Baru gayung bersambut, kemudian ada donaturnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita ke sana. Itu kita bawa bantuan berupa ada semen, ada plafon, ada granit untuk lantainya. Bertahap memang. Ya. Kemarin tahap yang kedua, nanti insya Allah tahapan berikutnya kita antarkan lagi bantuan. Ini udah berapa lama? Berapa tahun ini bergerak Bang? Ini Setiap udah lebih kurang sekitar 5 tahun 5 ya. tahun. Dan hampir sekali dalam sebulan atau 2 bulan lah paling lama itu kita masuk ke kawasan pedalaman itu. Tapi untuk rutinnya tiap tahun untuk kurban itu Oh, kita kurban, selalu. ada kurban. Iya, Udah 4 tahun berarti udah kurban. 4 tahun untuk yang kurban. Kalau cerita uniknya kurban ini menarik nih. Ya, Ya. gimana tuh Kalau Bang? kita ke Kampar Kiri Hulu ini kan memang ada dua eh, jalur kita masuk ya, Ya, bisa dari arah Diperkain atau dari arah Sumbar. ya. Kalau ya masing-masing punya tingkat risiko Kesulitan. yang kesulitan yang cukup berbeda lah. Jadi kalau yang ada desa yang paling perbatasan paling ujung itu desa Pangkalan Kapas namanya. Ya, Setelah itu Sumatera Barat. Nah, kita lewat muter dari Sumatera Barat. Kalau untuk kurban kita masuk dari Sumatera Barat di ya. Taram perbatasan itu desa Bulukaso namanya. Lukas Bang. Itu kalau kita bawa kurbannya kambing dan kerbau. Ya. Kalau kerbau ini unik nih, karena kerbau ini nggak bisa kita bawa pakai kendaraan Oh ya. roda 4, karena dia goncangannya kuat. Karena resikonya Oh. kan itu jalannya berlumpur, Ya, terjal kan, mendaki. Itu tingkat kemiringannya 40 sampai 45 derajat. ya, ya. Agak riskan kalau kita masukkan Ya. ke dalam mobil. Mobil ya. Nah, jadi harus berjalan kaki, Pak Jalan Dede. kaki. Lama. Nah, jadi Lumayan luar ya. biasa jalan kaki ya. Dari jam 8 pagi, Ya. udah 4 tahun ini berjalan, itu nyampenya sore, Subhanallah. jam 4 sore. Jadi Lumayan. sekitar 8 sampai 9 jam kita berjalan kaki membawa kerbau itu. Karena kerbau ini kan tipikalnya dia suka berkubang ya, Ya, jadi berkubang. pantang nengok air ya. Begitu nampak air dia Bentin berkubang lu. aja. Berenang-berenang dia dulu kita tunggu kan, baru dia jalan. Kalau sapi nggak bisa, Oh, bisa. karena sapi secara fisik mungkin nggak kuat jalan lama Oh, itu jadi kan. cenderung kerbau ya. Ya kerbau. Kerbau yang agak fisiknya lebih kuat dan mau berjalan lama. Yang tahun lalu itu jam 8 kita berangkat, besoknya baru nyampe. Oh, Jadi kita bermalam di tengah seharian. hutan. Oh, di hutan. Ya, hari itu kan hutan sebenarnya hutan lindung, Ya. hutan rimbang baling. Flora faunanya masih lengkap tuh. Oh. Jadi yang Yang buas-buas ada juga tuh. buas itu masih ada.
Yang belang-belang tuh harimau itu ada, Ah, beruang itu ada. Beruang itu ada dua jenis itu kan. Beruang oh, yang moncongnya merah sama putih itu, yang ya, agak ganas itu yang ya, merah. Itu keluarnya biasanya maghrib. Jadi maghrib. untuk binatang buas ini memang kita harus perhitungan juga kapan Oh, dia keluar jalur treknya. Kalau seperti harimau itu kan treknya itu ya. oh itu Itu ya. yang dia lewati itu. Iya. Nah, kalau beruang itu juga dia kawasannya di pinggir sungai. Keluarnya biasanya maghrib atau malam ya. Walaupun kita berusaha menghindar jangan sampai lewat maghrib, Maghrib. pada faktanya beberapa kali akhirnya kami lewat maghrib juga. Karena kalau udah pakai off-road itu kan ya karena kondisi keadaan mobilnya Ya, kita harus perbaiki dulu. Akhirnya berjam-jam juga kita di dalam kawasan hutan itu. Nah, kalau kita kurban itu tadi berangkat pagi ya, dan sampai sore. Nah, alhamdulillah udah 4 tahun berjalan ini alhamdulillah. kita bantu warga tadi untuk kurban. Sebenarnya untuk kurban ini tingkat resikonya tinggi sekali, Tinggi kali. tinggi sekali. Tinggi. Dari Oh, resiko ya dari kurban hewan kurban itu sendiri juga terkait dengan amanah dari para pekurban oh ini kan. ya, betul. Nanti kalau misalnya tahun ini aja sempat kita ada bawa kambingnya terjatuh kan Ya, karena terjalnya gitu. Sehingga ada kambing yang oh ada kambing mati. juga ya. Nah, jadi harus kita ganti kan. Ini Ya, kan ini amanah juga kan. betul betul. Belum lagi ini kita sebenarnya bawa hewan kurban ini kan ya itu makanan empuknya Ya, yang dari buas hewan-hewan tadi kan. punya. Tapi alhamdulillah mungkin ya Allah masih ditolong Allah, oleh Allah Allah bantu. dan masih diberi kesempatan hidup. Jadi kalau dikatakan selamat itu sebenarnya udah diberi kesempatan hidup udah berapa kali sebenarnya. Alhamdulillah. Ya belum ajal ya. Kalau Ya. ditanya orang hebat ya, punya skill apa, punya keterampilan apa ya. Ya saya jawab sederhana aja, ya belum ajal aja. Oh, Ya memang belum ajal kan. Tapi kalau dibilang orang ada skill nggak, ada ilmu, ada bacaan khusus ya, nggak ada bacaan. Allah yang jaga, Allah insya aja Allah. melindungi kita ya. Jangan lupa zikir itu Amin, kan. insya Allah. Nah, itu penting tuh dalam Ya, perjalanan itu tim itu semua itu jangan lupa itu zikir, ingat Allah, eh, ingat bahwa perjalanan kita luruskan niat kita. amin, insya Allah. Tidak ada niat yang lain selain adalah ikhlas ingin membantu warga-warga yang di pedalaman itu saja. Jangan ada terbetik sedikit pun dalam hati keikhlasan itu berkurang. Ya, ya. Ada niat lain, ada mengambil keuntungan materi itu jangan sampai. Stop. Nah, karena ini kita langsung berhadapan dengan kematian. Ya, Jadi kalau dikatakan sahabat Nabi itu Umar bin Khattab itu nasihat terbaik itu kematian itu sebenarnya itulah yang paling tepat kalau kita pergi ke pedalaman. Nasihat kematian itu ya dibayangi terus kita. ya, ya. Ingat mati terus karena betapa tidak kalau pakai jalur kendaraan roda 4 itu sebagian udah jurang. Ya. Jaraknya hanya berapa meter aja tuh Oh, kan lebar jalannya. ya. Belum lagi lubangnya segala macam kan terjal. Longsor itu apa ya? Longsornya, hujannya, ya, itu memang tingkat risiko kematiannya tinggi sekali. Jadi itu cukuplah nasihat kematian itu menjadi pengingat bagi Insya Allah, insya para Allah. tim itu. Ini memang dari tadi kan 24 desa itu. Itu udah semuanya di kita jelajah itu selama Itu 4 belum. tahun. Belum ya? Memang banyak orang nanya kok sering ke Kampar Kiri Hulu ya karena Iya, desanya banyak iya. 24. Dari 24 itu hanya beberapa desa yang baru berhasil kami Oh, tembus masuk ke situ. Terakhir kami yang kemarin ini Desa Dusun Dua, Desa Ludai itu. iya. Itu kemarin kita juga untuk menentukan tanggalnya penting juga nih. Oh, iya. Jadi bukan primbon sebenarnya. Kalau orang primbon nyari Iya, waktu tanggal yang tepat kan. iya. Ini soal cuaca kali ya. Cuaca, kita perhitungan cuaca, Nah, kemudian kapan saat yang tepat. Karena kalau kita berangkat ini kan timnya agak banyak, ya. misalnya 4-5 orang. Itu harus cocok dulu waktunya kan. Mereka punya kesibukan juga masing-masing. Kita cocok waktunya di antara tim, udah cocok, kemudian komunikasi lagi dengan orang kampung, kapan waktu yang tepat, Ya. kemudian disesuaikan juga dengan cuaca. Ya. Walaupun terkadang cuaca itu nomor kesekian juga Ya. akhirnya gitu. Nah, yang kemarin kan kami udah prediksi nih, Ya. November Desember ini musim hujan. Hujan. Nah, kita melewati jalur Sungai Subayang. Itu derasnya lumayan deras, Ya. apalagi kalau musim hujan. Dan terbukti ketika kami berangkat siang, udah 3 jam perjalanan, awalnya cuaca masih cerah. Udah 3 jam berjalan, udah nampak tuh mendung kan. Oh, Siap-siap kata yang bawa perahu kan. Siap-siap sini udah di depan kita sekitar 100 meter lagi hujan deras nih. Siap-siap semua alat elektronik simpan kan. Nah, itulah yang kita hadapi kan. Hujan deras, ya perahu itu juga nggak bisa berjalan cepat kan, maksimal ya. karena dia melawan. Ini udah kayak laut.
ada kayak Oh, gelombang-gelombang itu. Jadi perahu itu kan dia kapasitasnya 600 sampai 700 kilo kan. ya. Jadi jarak air sungai itu dengan perahu itu cuma kalau saya Oh, segini cuma. Apalagi kalau ada riak-riaknya kan. iya, iya. Di Sungai Subayang itu kan ada jeram juga kan, Iya, ada betul. kalau orang bilang itu kan ada lubuknya kan. Itu airnya hidup itu istilahnya. Oh, Bergelombang-gelombang itu. Jadi kalau udah gelombang itu kan udah kayak orang bergoyang lah di perahu itu kan. Jadi resiko perahu itu karena dia ada batu-batu besar iya. gitu kan. Nah, kemudian gelombang itu juga kan, kalau airnya deras itu tentu sudah kayak gelombang kayak seperti laut. Nah, itu yang terakhir kita ke Desa Lude itu. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Ini kan cukup lama, Bang. Hmm. Berapa lama? Kan meninggalkan keluarga juga itu. Iya, nah, ini untuk pergi tadi itu kan memang banyak yang kita kita siapkan lah, Ya, termasuk juga keluarga kan. ya, Karena ya meninggalkan anak istri ini juga harus prepare juga kita ya, kan. betul. Maksudnya mereka juga secara keimanannya, mentalnya, kesiapan kita, bahkan mungkin kita meninggalkan wasiat juga gitu. Ya, Karena sewaktu-waktu kan kita nggak nggak tahu. tahu nih kan ajal ini Allah. kan. Nah, jadi mereka juga udah diberi nasihat tentang kenapa kita berangkat ini demi dakwah, supaya dia paham apa ini mereka kita tinggalkan entah sementara atau selamanya walau Ya, alam. Nah, jadi karena di situ itu komunikasi sudah tidak bisa lagi, ya. Oh, sinyal nggak ada ya? sinyal nggak ada, udah sama sekali nggak ada sinyal. Kan kadang-kadang saya WA ini udah sinyal terakhir nih, kan udah dekat nih mau telepon atau WA udah. Nanti kadang-kadang video call deh kan, Iya, iya. nah, itu dia sama anak-anak segala macam kan. Nah, jadi mereka udah siap lah, udah siap untuk ya resiko apapun yang akan terjadi mereka udah menyiapkan dirinya. Nah itu untuk perjalanan tuh bisa ada 2 hari, yang paling lama saya pernah 10 hari Oh, itu. sorry. Oh, gimana juga? 10 hari itu karena waktu itu saya masuk kawasan Kampar Kiri Hulu itu ada 4 desa yang saya Pak masuk. Desa. 4 desa itu karena melakukan pelatihan bisa baca Quran. Jadi ada 4 desa, kita bikin ada 8 kelas itu, Ya. kerjasama juga dengan Pak Wali ya, kepala desa. Ada beberapa warga yang belum bisa baca Quran. Ada metode kita, metode 8 jam bisa langsung baca Quran. Alhamdulillah. Jam 8 start, sore Terjaga. udah ada bisa langsung lancar mereka. Alhamdulillah. Dan mereka tidak tidak beranjak dari ruangan tuh, betah dia. Karena modelnya kayak seperti motivasi gitu. Iya, Jadi ada entertainnya juga kan, jadi senang iya. dia. Nah, jadi pagi mulai, sore udah selesai. Sebelum ini, sebelum saya ke Lude, saya ke ini ke Kampar, ke Kepulauan Meranti. Oh, nanti. Oh, iya. Nah, alhamdulillah waktu itu ada 35 kakak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, kita dapat informasi dari para mubalik di sana, mereka berhasil mengislamkan 35 kakak suku Akit, suku Alhamdulillah. pedalaman di situ. Cuma mereka belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran. Ya, Nah, saya punya tim yang bisa mengajarkan mereka. ya, Alhamdulillah saya bawa tim itu. Kami masuk ke kawasan Kepulauan Meranti itu. Nah, kalau Meranti ini lagi nih ya. keunikan dan resikonya. Pulau ya. Nah, dia pulau-pulau kan, dia laut itu, Ya. laut lepas itu kan. Kita pakai kapal pompong, kapal pompong, tot, gitu. Lumayan Berjam-jam. juga, Nah jauh itu juga. nunggu nunggu air pasang itu. Aduh, udah pasang. Nah, kalau airnya pasang baru kita masuk. Kalau udah pasang baru kita masuk ke pelosoknya sampai ke dalamnya itu. Nah, baru kita bikin pelatihan. Ya. Alhamdulillah kemarin itu yang baru masuk Islam itu sudah lancar, mereka bisa baca Alhamdulillah. Al-Quran. Mereka sangat senang sekali itu karena mereka sebenarnya agamanya kan animisme kan. Ya. Ya, kemudian ya banyak juga lah apa namanya agama-agama lain yang berusaha masuk di situ ya. Ya. Tapi mungkin secara apa ya, kepuasan mereka mendapatkan penjelasan akidah Islam yang bisa memuaskan akalnya sesuai dengan fitrahnya, Ya. menerankan tumanina bagi hatinya. Alhamdulillah mereka menerima dakwah ini. Dan kita juga melakukan kegiatan ini, dakwah ini nggak ada paksaan. Ya, ya. Ini juga setelah mereka itu melihat bahwa Islam inilah menjadi pilihan mereka. Bahkan sebenarnya kita masuk itu kepala desanya belum masuk Islam. Nah. Padahal lewat beliau, lewat Lihat. kepala desanya. Saya ketemu dengan kepala desanya kan, Ya. bukan kepala desanya, kepala sukunya. Suruh. Dia sangat menerima sekali, walaupun belum masuk Islam. Sempat ada juga dialog selama 1 jam.
Oh. Kita diskusi tentang keimanan, akidah. Ujungnya bagus ujungnya. Dia mengambil kesimpulan, saya sebenarnya keyakinannya saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Oh. Terus Bapak kapan mau syahadat nih? Karena agama Islam ini suci, maka saya harus menyiapkan diri saya dulu katanya. Saya tunggu kabar baik ini Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kabari saya kalau Bapak mau syahadat saya datang ke sini. Nah, itu dia jawaban terakhir. Nah, itu yang kegiatan kita yang di Meranti seperti itu. Ya. Ini nanti mungkin Ramadan ada juga Bang? Ramadan rutin kita Ramadan. Ramadan yang tahun ini itu kita bawa mimbar masjid. Nah, tahun lalu juga bawa mimbar masjid. Nah, ini unik nih, bawa mimbar masjid nih. Kita pernah masuk di ini kalau cerita-cerita yang agak ini ya. Ekstrim. Bukan ekstrim lagi, yang uniknya. Unik. Jadi saya pernah masuk kawasan di Kampar Kiri itu juga pakai off-road, pakai 4x4, bawa mimbar masjid. Karena pengurus masjid itu mengabarkan bahwa kami butuh mimbar masjid. Udah lapuk, udah nggak layak lagi. Kami mau ada mimbar masjid untuk Ramadan ini. Akhirnya ada donatur, saya antarkan. Waktu itu bulan Ramadan tuh, kami berangkat pagi, jadi belum puasa itu. Jadi ini saya ceritakan juga bahwa kadang-kadang orang nanya, belum puasa bukannya haus, capek, lapar itu berangkat juga, Ustaz ya? Insya Allah kami tetap berangkat. Karena puasa ini justru sebenarnya energinya makin kuat gitu. Secara nafsiyah juga kuat. Karena dorongan melakukan perbuatan ini kan manusia ini ada 3 kan. Dorongan karena madiyah, karena materi. Dorongan karena maknawiyah. Maknawiyah itu seperti spirit kesatria, berani, ya kan? Kemudian atau dorongan karena ruhiyah. Kalau dorongan materi, secara materi itu sebenarnya lemah. Mau melakukan sesuatu karena adanya materi. Itu kan karena materi baru dia mau melakukan kan. Kalau maknawiyah, sportivitas, keberanian itu juga bisa berubah-berubah. Tapi kalau dorongan ruhiyah, dorongan keimanan itu luar biasa, dahsyat itu. Jadi dengan keimanan ini itu melampaui dari apa ya ukuran fisik orang. Itu bisa melampaui dari kekuatan fisik itu. Itu lebih dahsyat itu. Dan itu yang saya rasakan ketika mengantarkan di bulan Ramadan itu. Jadi kita masuk waktu itu berangkat pagi, kita kemudian beli bekal untuk buka puasa di Lipat Kain. Kemudian kita sudah masuk kawasan itu udah malam, udah gelap. Saat itu hujan lebat. Kita udah sebenarnya jalur perlintasan off-road itu udah sering lewat itu. Cuma kali ini karena hujan lebat ada anak sungai yang kita lewat. Jadi driver ini beliau juga mekanik luar biasa beliau ini. Namanya saya sebut Pak Andi ini. Support beliau untuk dakwah dan untuk kawasan-kawasan pedalaman luar biasa. Dan juga kawan-kawan dari saya sebut juga dari Land Rover Klub Riau, kawan-kawan dari Pauda itu banyak membantu kerjasama kita untuk kawasan pedalaman. Nah pada saat itu, jadi sudah nampak sebenarnya di depan kita seperti ada sungai. Tapi anak sungai. Selama ini tidak ada dia air itu mengalir. Jadi kita coba masuk, ternyata makin lama makin dalam. Kita ada 2 unit Land Rover, 1 sama hardtop pickup yang bawa mimbar itu. Jadi kita duluan di depan, saya di dalam Land Rover itu. Sudah masuk sekitar 2-3 meter, makin lama makin dalam. Kok bahasa Minang? Kok makin dalam kok Dil? Iya, mesin mati. Keluar atau tetap bertahan kita Dil? Tunggu dulu Sat. Keluar itu air ternyata deras dia. Dari jauh udah nampak. Pas di situ baru deras kan. Jangan keluar, karena kalau kita keluar air makin masuk kan, makin bahaya. Di 1 unit kan masih ada di belakang. Jadi teriaklah dia kepada yang belakang itu supaya pakai winch menyelam untuk mengkaitkan di belakang itu. Cepatlah yang alhamdulillah dia ada posisi di belakang kan. Bahwa saat itu memang beriringan gitu. Nah, dikaitnya ditarik lah mobil. Alhamdulillah selamat. Kalau nggak ditarik mungkin kayak lumpur apa kita masuk dalam. Insyaallah. Dan yang alhamdulillah, pertama alhamdulillahnya selamatnya kita tim selamat. Ada 4 orang kita di dalam mobil itu. Alhamdulillah selamat. Yang kedua, yang takjubnya. Jadi semua barang-barang itu kan basah air kan masuk. Kita bawa karpet, kita bawa
sembako, Ya. macam-macam buku Iqra, bantuan-bantuan, ada pakaian layak pakai, basah semua. Hanya satu yang tidak basah, Al-Quranul Karim. Allah Wah, Akbar. itu luar biasa. Ini merinding saya Ya. menceritakannya. Semua basah, baju saya, kami semua basah, satu-satu yang tak basah itu Al-Quran. Al-Quran. Itu saksinya banyak. Wah, itu luar Jaga biasa. Allah. Allah menjaga itu Al-Quran. Nah, itu kisah yang menakjubkan. Kalau kisah-kisah yang lain ya banyak lah yang Iya. pernah terbalik. Ya. Kami udah berapa kali terbalik. Pernah juga di terbalik, jadi mobil ini mogok, Ya. kita bawa yang pas itu mau kelokan yang tajam, Ya. itu tingkat kemiringan mungkin sekitar 45 derajat, maghrib itu. Sebenarnya maghrib ini standar kami nggak boleh jalan, ini harus berhenti, sholat Iya. dulu. Sholat dulu ya. Cuma karena istilahnya udah di persawahan, di pertengahan, Ya, nggak benar. ada tempat untuk kami singgah. Ya. Kami maksudnya turun dulu dari bukit itu baru berhenti ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba belokannya tajam, kemudian kita bawa mobil yang mogok nih, beringan. Dia kan dikaitkan pakai besi, Iya. pakai katrol gitu. Jadi yang ini berputar-putar, yang ini berputar gini. Saya di mobil yang depan nih, begini-gini nih. Allah. Yang ini betul-betul gini, entah berapa kali bolak-balik. Ini ada dua orang di dalam nih. Kapan berhentinya? Ketika mobil yang ini nyangkut di pohon di sini. Ini udah jurang nih. Masya Allah. Seketika udah berhenti, ya kita terdiam sebentar kan, karena shock mungkin, kaget kan. Nengok mobil belakang, oh, masih ada gitu. Iya, alhamdulillah masih ada. Kalau dia jatuh ini ketarik juga. Iya, Ya. Ya Allah. Alhamdulillah waktu itu nggak jatuh ke jurang. Kita tengok situasi kawan-kawan kita semua selamat. Aman. Alhamdulillah aman. Terakhir juga pernah bawa bahan bangunan terbalik itu di jalur Muara Selaya namanya. Nah, itu padahal udah pelan-pelan juga karena ya jalan ini kadang curamnya ada kan. Cuma kebaliknya 2 kali tek gitu. Kalau udah yang ketiga mungkin udah jurang itu. Allah jaga ini. Jadi ya memang belum ajal aja. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga semua dan niat kita luruskan. Ini penting untuk niatnya karena ini kita berhadapan langsung dengan kematian kan. Walaupun ya suasana kehidupan kita juga, kita mati ini kapan saja kan. Ya. Mau sehat, mau sakit, ya tua, muda, kapan aja kematian. Mau di mana aja. Di mana aja kan. Cuma kalau ini kan resiko kematiannya memang dekat sekali ya. Alhamdulillah kita selamat dan masih diberi kesempatan lagi untuk hidup. Kesempatan lagi. Baik, Bang Ihsan. Mungkin ada closing statement, Bang. Ya. Mungkin teman-teman juga bisa juga terlibat lah di sini. Bagaimana, Bang? Silakan, Bang. Ya, alhamdulillah selama ini kegiatan kita Sinergi Bangun dan Peradaban itu banyak disupport dan dibantu oleh para donatur, para musinin yang memberikan amanah kepercayaan kepada kami, dan titipan itulah yang kami hantarkan. Sembari juga amanah ini sampai ke tepat sasaran, juga kami juga melakukan kegiatan dakwah, tabligh akbar, pengajian, mengajarkan Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Jikalau ada donatur musinin yang mempercayakan untuk menitipkan, insya Allah kami akan bawa dan kami akan pertanggungjawabkan semua itu. Dan nanti bisa lihat juga kegiatan kita ada di akun YouTube, juga ada di Instagram sebagai report laporan kami kepada donatur sebagai bukti bahwa kami sudah mengantarkan amanah itu kepada yang mustahiknya, yang berhak menerima, dan juga kepada orang-orang yang tepat sasarannya. Insya Allah kepercayaan itu kami pegang, dan walaupun ini memang Sinergi Bangun dan Peradaban sebagai lembaga filantropi, tapi prinsip kita adalah kita selesai satu kegiatan selesai semua. Jadi tidak ada istilahnya saving money, tidak ada menyimpan uang. Kita selesai satu kegiatan udah selesai. Sehingga udah tuntas semua kegiatan, pelaporan udah selesai. Untuk kegiatan berikutnya baru kita rancang nanti, atau juga ada permintaan, terkadang ada juga dari pihak orang kampung mengkabarkan, bisa nggak Ustadz bahwa untuk mengajarkan bisa baca Al-Quran, bisa nggak untuk mengajarkan sholat, atau bantu kami masjid kami, itu tergantung request gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Ihsan sebagai koordinator Sinergi Bangun dan Peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Sobat Riomek, alhamdulillah kita podcast sama Bang Ihsan, insyaallah bermanfaat. Podcast kali ini disponsori oleh Sekolah Alam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.